Ya, oke. Terima kasih Pak Dwi atas ulasannya. Kalau kita perhatikan ini memang untuk di dolar Amerika kemarin sangat positif ya, setelah kemarin juga belakangan satu pekan belakangan terakhir data ekonomi Amerika ini dirilisnya tidak terlalu bagus ya, alias di bawah dari forecast. Nah, untuk data perumahan kemarin juga mengalami kenaikan yang cukup banyak ya. Untuk jumlah pembangunan rumah baru juga melonjak itu 20,2%. Ya, kemudian kalau kita perhatikan juga dari data perumahan tersebut, ekspektasi dari sentimen pasar ini sepertinya kembali untuk memegang penguatan pada indeks dolar Amerika ya. Kemudian jika kita lihat di layar monitor di sini ada mengenai forecast yang diberikan dari beberapa kali FOMC yang sudah digelar ya sejak awal tahun 2015 yang rumornya memang untuk Amerika ini akan menaikkan level suku bunganya di tahun 2015 ini ya. Nah, kalau kita perhatikan memang ada sedikit penundaan dari rencana kenaikan dari The Fed. Ya, kita akan melihat dan kalau kita saksikan untuk berita-berita yang terakhir ataupun dari grafik yang ada di layar monitor ini juga ada kemungkinannya memang bulan Juni mendatang ya. FOMC bulan Juni ini akan yang ditunggu oleh market ya. Apakah untuk The Fed ini akan menaikkan suku bunganya ataukah sesuai dengan prediksi setelah melemahnya data ekonomi yaitu di bulan Oktober ataupun September ya baru akan melakukannya. Nah, kemudian jika kita lihat ada kemungkinan besar dari para analis juga berbicara untuk pengunduran kenaikan suku bunga di bulan September ya. Ya dengan memperhatikan data juga dari pertumbuhan masalah upah kerja ya. Nah, selama tidak ada kenaikan ataupun pertumbuhan dari upah kerja di Amerika, The Fed ini ada kemungkinan besar tetap akan mempertahankan suku bunganya dalam beberapa bulan ke depan ya secara jangka pendek ya. Namun tetap dengan adanya pertumbuhan yang cukup solid yang dilaporkan ya meskipun di pekan terakhir tidak terlalu bagus. Ya, ini juga akan mengangkat lagi untuk pertumbuhan ekonomi Amerika dan di bulan September ini akan kita nantikan untuk kenaikan suku bunganya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari analisa teknikal, di sini tercapture grafik indeks dolar Amerika. Penguatannya ini sudah melakukan penembusan dari uh, bearish trendline ya yang dibentuknya. Level area 94 itu adalah merupakan level support kunci untuk pergerakan dari indeks dolar di hari ini. Ya, untuk pergerakannya jika indeks dolar dapat melampaui untuk level tertinggi yang dibentuk di hari kemarin yaitu 95,47, jelas untuk indeks dolar Amerika ini akan menuju ke area 9600 hingga ke 96560 ya. Nah, dengan adanya penguatan dari indeks dolar, jelas beberapa sejumlah dari mata uang rivalnya ini kemarin juga mengalami drop turun melemah ya. Kemudian di hari kemarin juga ada Aussie dari RBA Meeting Minutes ini juga tidak menghasilkan satu komentar yang cukup mengembirakan pasar sehingga pasar juga meresponnya ini adalah negatif untuk pergerakan dari mata uang dari Australia ya. Kalau kita lihat dari awal bulan Mei tanggal 5 ini RBA untuk Bank Sentral Australia memang masih mempertahankan suku bunganya. Namun ini prediksi ataupun dari komentar yang dikeluarkan dari Gubernur RBA yang terakhir ini juga masih ada kemungkinan untuk Australia ini memangkas suku bunga hingga ke levelnya 2% ya untuk sidang reguler bulan berikutnya ya. Nah, kemudian jika kita lihat dari analisa pergerakan, bearish channel ini masih menghimpit untuk pergerakan dari Aussie ya, dengan resisten terdekat untuk di hari ini jika kita perhatikan itu adalah areanya 0,79500 ya.
Kemudian jika kita melihat trendline yang berwarna hitam di sini, ya terjadi penembusan di bawah area tersebut dan untuk Aussie tidak dapat melampaui 0.79500, tentu pergerakan Aussie ini dapat melanjutkan pelemahan hingga ke 0.78570 ataupun 0.77850. Ya, itu untuk di Aussie. Saya pikir trendline yang berwarna hitam ini perlu dijaga sebagai resisten jika memang kita melakukan aksinya adalah short selling untuk di Aussie ya. Kemudian jika kita masuk ke Inggris ya, di hari kemarin juga ada data inflasi dari Inggris ini mengalami negatif di bawah level 0%. Ini pertama kalinya sejak terjadi tahun 1960 ya. Nah, ini adalah menjadi salah satu pertimbangan juga untuk dari Inggris ya, tetap masih mempertahankan suku bunganya ya, meskipun dari data-data ekonomi ini juga sudah mendukung untuk di Inggris melakukan kenaikan suku bunga juga ya, sama seperti dengan The Fed ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk breakdown dari setiap sektornya, ya di sini sangat terlihat untuk di bulan April 2015 ini sektor dari segi transport ya ini juga drop turun anjlok menjadi minus 0,43 jika dibandingkan dari April 2014 tahun sebelumnya itu adalah positif 0,25 ya. Selain itu untuk masalah makanan ini juga menjadi sektor yang anjlok dibandingkan dari yang tahun sebelumnya ya. Kemudian kalau jika kita lihat dari analisa teknikal, untuk di pound sterling pergerakannya kini untuk di pound sterling ini adalah di area resistennya 1.55330 ya hingga dengan level yang terendahnya 1.54460 ya. Ini adalah support yang terdekat dengan resisten yang terdekat ya. Kemudian selama untuk hari ini, jika rentang pergerakan dari pound sterling masih berada di kisaran tersebut, maka pergerakan ini dapat dikatakan adalah sideways ya. Kemudian selama tidak mengalami penembusan di bawah level retracement di sini areanya adalah 50% Fibonacci, ya tidak melakukan penembusan di bawah itu, maka sterling ini berpeluang untuk melakukan rebound setelah kemarin drop cukup lumayan jauh ya. Ini seperti itu. Target dari rebound ini ada kemungkinan akan tertahan di hari ini 1.56330 ya. Dengan angka inflasi yang semakin turun, saya pikir juga dengan inflasi yang di bawah negatif ini juga tidak terlalu bagus untuk suatu negara ya. Dan juga menandakan juga untuk daya beli nantinya untuk di masyarakat ini juga tidak dapat terdongkrak. Jadi saya pikir dengan harga pound sterling yang kisaran 1.5 ini, ya untuk di inflasi dari Inggris ini ada lebih baiknya untuk sedikit meningkat ya. Jadi memunculkan kembali daya beli dari masyarakat sehingga perekonomian dapat terdongkrak dan juga untuk masalah dari kenaikan suku bunga perencanaan dari Inggris ini dapat dilakukan ya. Namun tetap untuk berhati-hati untuk di Inggris jika kita lihat dari pergerakan dari data yang sebelumnya, pound sterling ini sempat menguat 1.580 ya kurang lebih. Nah, untuk penguatan di sini membentuk area double top. Dan kalau kita lihat dari data fundamental yang terakhir dengan terpilihnya Partai Konservatif ya untuk yang memenangkan pemilu di bulan Mei ini, ya ini sangat membuka peluang untuk masalah referendum Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Nah, hal itu juga yang membuat juga dari sentimen pasar ini juga negatif atau tidak terlalu bagus untuk di Inggris ya. Kemudian kalau kita lihat di zona Eropa, untuk pada tanggal kemarin, tanggal 12 Mei, ada jatuh tempo untuk pembayaran kepada IMF, itu adalah sebesar 762 miliar ya, euro ya. Nah, kalau kita lihat dari jumlah 762 miliar ini,
Ya, sebenarnya ini kita akan ambil secara garis tengahnya ini sebesar 650 miliarnya itu diambil oleh pemerintah Yunani itu dari emergency account ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk pelunasan kemarin meskipun euforianya cukup positif ya, 1 hari sebelum jatuh tempo ini sudah diselesaikan oleh Yunani, tapi ini tidak terlalu bagus dengan melihat 650 dari 762-nya ini diambil dari emergency account. Ya, pengertian dari emergency account ini jelas akan diambil atau digunakan oleh suatu negara jika memang negara tersebut kekurangan dari kas ya. Jadi uang cashnya ini sudah mulai menipis dan emergency account ini yang digunakan oleh pemerintah Yunani. Nah, kita akan lihat untuk di bulan Juni mendatang, ya, setelah yang tadi juga sudah diungkap dengan Pak Dwi, tanggal 5 Juni ada kemungkinan ini juga untuk Yunani, terutama dari perbankan ini mengalami kolaps ya. Nah, kalau kita lihat dari bulan Juni, ya dari tanggal 5 sampai tanggal 19 Juni, ya 14 hari ini Yunani harus menyediakan lebih dari 1,5 miliar euro ya yang ada. Jadi kalau kita lihat apakah dengan yang kemarin saja sudah mengambil emergency account di bulan Juni ini Yunani mulus untuk melakukan pembayaran kepada IMF ya. Nah, ini adalah bulan yang cukup kritis ya, saya pikir jika kita melihat dari drama hutang dari Yunani ya. Selain itu juga Yunani juga selain melakukan pembayaran ke IMF di bulan depan juga bersikuku tetap akan melakukan pembayaran mengenai dana pensiun ya. Nah, saya pikir jika memang kesepakatan tidak segera dilakukan, ya tidak ada sumber dana lagi yang didapat dari Yunani dan ini bisa menjadi Yunani dalam keadaan memang kritis ya. Kemudian jika kita lihat tidak hanya berakhir di bulan Juni, bulan Juli pun masih ada pembayaran kepada IMF dan juga untuk repayment kepada ECB. Ini dimulai di bulan Juli maupun di bulan Agustus ya. Kemudian jika kita melihat dari revenue ataupun spending untuk pemerintahan dari Yunani, dari segi revenue jika kita lihat ini adalah chart yang berwarna orange ya. Dengan revenue di 2015 itu adalah yang biru ya, orange 2014. Ya, jika kita lihat semakin ke belakang, semakin bulan-bulan terakhir untuk pendapatan dari pemerintah dari Yunani ini memang sedikit agak kenaikan. Ya, kemudian jika kita lihat juga dari spending di 2014 dengan 2015, ya ini juga ada sedikit penurunan sedikit ya untuk terutama di data kalau dilihat di sini adalah di bulan April ya. Dan jika memang nanti di bulan Mei ataupun Juni mendatang dan seterusnya untuk dari segi pendapatan dari pemerintah dari Yunani ini dapat lebih besar lagi dibandingkan yang sebelumnya, ya jelas ini akan menambah jumlah kas yang ada di Yunani dan itu akan membantu untuk pembayaran kewajiban yang ada di Yunani ya saya pikir. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari prediksi dari Komisi Uni Eropa, ya kini hanya Komisi Uni Eropa maupun ECB ya yang akan memberikan dukungannya jika memang terjadi kesepakatan untuk pemberian sisa bailout dari Yunani ya. Kalau kita lihat dari data yang terakhir, IMF ini juga sudah mulai lepas tangan untuk yang bulan-bulan kedepannya jika memang Yunani perlu dikucurkan dana bantuan ya. Nah, kalau dari Komisi Uni Eropa, secara pertumbuhan Yunani ini hanya diforecastkan tahun ini hanya dapat mencapai 0,5%. Padahal sebelumnya prediksinya adalah 2,5%. Kemudian jika kita lihat dari data yang terakhir untuk di kuartal pertama 2015 ya, ini untuk masalah GDP kuartal per kuartalnya ini sudah berada di teritorial adalah negatif ya.
Nah, kemudian kalau kita memperhatikan dari Yunani sendiri, ini juga membawa dampak yang cukup signifikan untuk pergerakan dari euro ya. Euro mengalami drop jauh ya. Jika kita lihat ini sudah mengalami retracement sebesar 38,2% ya Fibonacci-nya. Untuk di hari ini area psikologis 1.1200 ini adalah menjadi resisten kunci untuk pergerakan dari euro ya. Selama euro tidak dapat melampaui di atas area 1.1200 untuk nanti pembukaan sesi Eropa, jelas masih sangat terbuka untuk di euro mengalami pelemahan. Coba untuk tes ya dari awal Mei ya. Pergerakan level terendahnya itu adalah 1.10660. Kemudian untuk di Jepang ini juga menjadi concern. Di hari Senin sudah dibahas dengan Pak Dwi ya. Ini ada di hari Jumat nanti, itu adalah mengenai kebijakan moneter untuk yang dikeluarkan oleh BOJ ya. Jika kita lihat BOJ ini masih menahan untuk melakukan penambahan stimulusnya, tapi tetap berjanji jika memang diperlukan ini akan dilakukan penambahan stimulus ya. Untuk di dolar yen, kalau kita lihat ini pelemahannya untuk di pekan ini mencapai level tertingginya itu adalah area 120.75. Ya, ini adalah resisten kunci untuk di hari ini. Kemudian rekan-rekan juga bisa menambahkan di sini ada trendline support kunci juga dengan kisaran levelnya 119.830 kurang lebih. Ya, selama untuk di pekan ini masih belum koreksinya masih belum melampaui 119.830, saya pikir untuk pergerakan dari dolar yen ini masih dapat melanjutkan pelemahan hingga ke 121.200 ataupun ke level 12200. Kemudian kalau masuk di komoditi ini untuk di emas ya. Penguatan dari indeks dolar Amerika ini membawa penurunan atau pelemahan dari harga emas ya. Jika kita lihat untuk pelemahan harga emas ini masih tertahan level areanya 1205. Kemudian dengan resisten terdekat jika kita menggunakan analisa teknikal itu adalah 1211 ya. Untuk pergerakan dari emas terakhir ini juga masih sangat berpengaruh dengan pergerakan dari indeks dolar Amerika ya. Jadi bagi rekan-rekan yang melakukan transaksi di komoditi emas terutama, perhatikan juga untuk masalah data ekonomi dari Amerika ya. Jika ada penembusan di area 1211 ya, maka rebound untuk di emas ini akan coba untuk mencapai 1220. Ya, sebaliknya jika memang Fibonacci retracement 50% tidak dapat menahan pergerakan pelemahan dari emas, jelas ini akan melakukan penembusan ke bawah hingga ke area 1199 ataupun 1190 ya. Kemudian untuk di commodity oil, ya untuk di commodity oil jika kita lihat data dari crude oil production terutama untuk di Amerika, dari 1 bulan yang terakhir ini juga menunjukkan pengurangan produksi ya dari Amerika, shale oil ya. Nah, ini juga dikarenakan dengan adanya data penurunan yang sudah melebihi 50% untuk rig count oil yang aktif untuk perusahaan-perusahaan yang minyak di Amerika ya. Namun jika kita lihat dari pergerakan grafik yang di bawahnya, selama untuk penurunan ini belum mencapai 30% saya pikir ya, dan masih menunjukkan adanya pertumbuhan di atas level 0 ya jika kita menggunakan indikator untuk masalah pertumbuhan atau total crude oil production ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari data yang terjadi, meskipun Amerika ini mengurangi sedikit penurunan yang memang belum lebih dari 30% ya. Untuk Saudi Arabia pun sama, untuk di bulan Maret ya, kemarin ini juga sudah melaporkan juga Maret dan April ini adalah peningkatan produksi ini yang
meningkat ini all time high ya. Itu adalah sebesar 10,3 juta barrel per harinya ya, yang kini diproduksi untuk di Saudi Arabia ya. Kemudian dengan data Iran ini juga jika kita lihat adalah bulan Juni ya, berarti bulan depan, itu adalah mengenai kesepakatan nuklir dari Iran. Ya, ini juga yang sangat diperhatikan oleh para traders untuk komoditi minyak ya. Nah, untuk di Iran sendiri, crude oil production ini juga jika kita lihat ini juga ada sedikit masih flat ya, sedikit agak turun dibandingkan dari bulan sebelumnya. Namun dengan prediksi yang terjadi di tahun 2015, jika memang kesepakatan nuklir Iran ini menghasilkan satu yang positif, maka Iran juga dapat untuk melakukan penambahan dari produksinya untuk meningkatkan ekspor ya. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari data, tidak hanya Saudi Arabia ataupun Iran yang memang diprediksi itu dapat melakukan penambahan produksi ya. Namun untuk Irak ini juga sama untuk data yang terakhir. Ya, Irak ini adalah produsen terbesar kedua ya dari Timur Tengah. Ini juga sudah produksinya sudah menjajaki level tertinggi ini sejak Oktober 2007, yaitu sebesar 2,98 juta barrel per hari. Jadi banyak data-data dari negara-negara produksi dari minyak ini memang masih menunjukkan untuk peningkatan dari produksi ya. Nah, kemudian dari sisi permintaan, ya jika kita lihat untuk data yang ada di sini, jika kita lihat dari data sebelumnya, memang Amerika ini adalah sebagai importir ya atau konsumen terbesar untuk minyak ya, crude oil kalau kita berbicara di sini ya. Namun dengan pertumbuhan Amerika yang masih di levelnya di bawah level 2% ya, sedangkan untuk Cina sendiri ini level pertumbuhan ekonominya itu adalah levelnya 7%, ya meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya itu 7,7% ya. Tetap untuk di Cina ini pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dari Amerika, dan dari data yang terakhir di 2015 ini untuk impor minyak dari Cina ini sudah melebihi dari impor minyak di Amerika. Jadi saya pikir dengan data yang terakhir, kenaikan selain geopolitik yang memanas ya, untuk permintaan ini juga membuat harga minyak kemarin menyentuh di atas level 60 ya. Namun tetap secara overall untuk supply yang berlebihan di market ini menjadi concern utama untuk melihat pergerakan tren secara menengah ataupun jangka panjang dari minyak ya. Nah, kemudian jika kita lihat dari analisa teknikal, level tertinggi 62,50 itu sudah dicapai untuk minyak ya. Namun masih belum beranjak lebih tinggi lagi. Kemudian jika kita lihat di sini juga ada pola yang terjadi lebih ke arah descending triangle ya. Dengan kuncinya dengan kemarin itu adalah level psikologis 5800. Ya, selama tidak ada penembusan atau open daily di bawah 5800, pergerakan minyak ini masih bisa untuk melakukan rebound. Namun jika memang penembusan di bawah 5800 tepatnya 57,90 ini akan membawa minyak koreksi lebih jauh lagi ya. Nah, ini reboundnya secara jangka pendek ini masih ada peluang rebound ke area 5880 untuk secara jangka pendeknya ya. Penembusan 5800 akan membawa pelemahan lagi kepada harga minyak. Ya, ada tambahan Pak Dwi? Ada pertanyaan dari Medan nih terkait masalah UK tadi bahwa inflasi di bawah 0% ya. Jadi minus. Kemudian pertanyaannya sebetulnya cukup tajam, yaitu mana yang lebih baik, inflasi tinggi atau inflasi rendah bagi ekonomi maupun efek terhadap mata uang UK itu sendiri, Bu Desi? Dari Medan nih.
Ya, tadi udah sempat diulas sedikit ya. Sebenarnya kalau untuk suatu negara, kalau menurut saya memang inflasi yang di bawah rendah atau di bawah level negatif ya, itu juga tidak terlalu bagus. Dengan pengertiannya berarti daya belinya juga tidak mengangkat ya. Jadi kalau saya pikir dengan harga untuk nilai mata uang dari pound sterling yang di harga 1,5 sekarang, ya ada lebih baiknya untuk diinflasi dari Inggris ini tetap berada di level di area level 0 ya. Meskipun untuk tingkat suku bunga memang juga belum dinaikkan ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Dwi. Jadi untuk menunjang juga daya beli dari masyarakat di sana supaya mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi. Oke, bukan daya beli mungkin Bu Desi, tapi lihat ekonominya. Lihat ekonomi, kalau dia rendah, perekonomian lesu, kemudian tidak ada yang produksi, dikarenakan harga barang-barang juga tidak terlalu tinggi. Tidak memicu para pengusaha atau pabrikan untuk memproduksi. Apabila harga atau inflasi tinggi yang disebut dengan hyperinflation, yang menyebabkan juga harus dilihat juga daya beli masyarakat, mampu nggak untuk membeli barang-barang tersebut. Apabila sudah terlalu tinggi juga, untuk apa barang-barang dibeli juga, daya beli tidak ada, barang juga harga tinggi, jadi tidak laku juga. Jadi ya yang sedang-sedang saja mungkin Bu Desi ya tentang inflasi. Oke, langsung saya simpulkan untuk hari ini morning briefing. Tadi telah dibahas masalah inflasi yang terjadi di UK yang rendah, kemudian dari Australia dolar terhadap US dollar ternyata masih dalam keadaan drop, kemudian kemungkinan untuk RBA rate juga akan diturunkan menjadi 2% dalam 2 bulan ke depan dari 2,5% untuk level saat ini, kemudian resisten yang terbentuk di 0,795, kemudian support yang terbentuk di 0,78 mengarah ke 0,77. Kemudian euro. Nah, euro ini masih terus berlanjut masalah Yunani. Cerita yang sangat panjang, saya kira, mengenai masalah Yunani tidak henti-hentinya diburu hutang. Pembayaran, risiko pembayaran akan gagal di bulan Juni, dikarenakan kewajiban dari Yunani harus membayar untuk beberapa kreditor, termasuk dari IMF sendiri. Kemudian kas untuk SDR di IMF juga sudah habis untuk tarik lagi untuk pembayaran lebih lanjut, hingga membawa pengaruh terhadap kekhawatiran default di Yunani. Kemudian hampir sama dengan ulasan pada hari Senin kemarin bahwa dolar yen terlihat dalam keadaan stagnan meskipun saat ini berada di atas level resisten, namun fundamental yang terjadi untuk minggu ini masih dirasa menjadi pokok utama untuk tetap diperhatikan. Kemudian resisten terbentuk di 121,20. Tadi saya catat juga untuk support di 119,83. Kemudian oil masih tetap sama, fundamental yang terjadi. Ternyata Arab Saudi masih menjadi titik fokus untuk kita perhatikan dari sisi supply. Kemarin diumumkan bahwa supply bertambah atau persediaan dari Arab Saudi bertambah sebesar 10,3 million barrel per day untuk produksi, ternyata lebih tinggi daripada beberapa periode yang lalu, yang menyebabkan pergerakan harga oil ini juga cukup rendah. Level saat ini yang terlihat untuk jangka pendek ke 58,80, kemudian support di 57,85. Kemudian emas terlihat dalam keadaan drop, meskipun pada jangka pendek ternyata berhenti antara resisten 1211.00 hingga support di 1205.70. Kemudian ada berita penting untuk hari ini seperti yang terlihat pada screen. Utama sekali, tadi pagi sudah keluar preliminary GDP kuartal to kuartal, ternyata lebih bagus dari perkiraan di Jepang, dari 0,4% menjadi 0,6%. Kemudian kita melihat untuk MPC Official Bank Rate Votes yang tetap sama untuk menetapkan tingkat suku bunga diforecastkan berada di 0,5%. Juga tentang pembelian aset di UK sebesar 375 billion pound sterling akan tetap sama. Jadi kebijakan untuk UK juga sama dalam beberapa bulan terakhir. Manakala inflasi, ancaman inflasi atau terjadinya deflasi juga terjadi ke depannya.
Demikianlah morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi saat ini dapat menjadikan informasi tambahan bagi kita semua, kemudian juga dapat disampaikan ke calon investor maupun investor yang ada di PT Monex Investido Futures. Demikianlah morning briefing kali ini, kita cukupkan sampai di sini, tanggal 20 Mei 2015. Selamat pagi dan selamat bekerja.